Reformasi Polri kosong isinya. Jika reformasi Polri hanya sebagai slogan saja tanpa aksi nyata, maka reformasi Polri itu sangat dangkal karena hanya merubah di permukaan saja, tidak merubah struktur kepemimpinan dan mengganti jenderal seorang sekalipun. Reformasi Polri saja tidak akan menyelesaikan persoalan di dalam sebuah institusi Polri. Ibaratkan sebuah penyakit tumor yang hanya diberikan obat warung atau paracetamol, ia tidak akan sembuh. Apalagi Kapolri, para pimpinan serta bawahannya, pasti dari mereka ada yang memiliki kepentingan, ada yang punya niat tulus, dan ada yang punya akal bulus agar bisa keluar dari usus, dalam arti hanya mementingkan perut pribadinya saja, bukan memelihara keamanan, ketertiban, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum seadil-adilnya, memberikan perlindungan kepada masyarakat, juga pelayanan. Percuma juga kalau Kapolri hanya direformasi, tapi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah konkret dan masalah besar. Jadinya kosong isinya. Contoh misalnya, saya ada beberapa poin. Yang pertama, seperti judi online. Apakah mafia-mafia tersebut sudah ditangkap, lalu diberikan hukuman, dan diberi sanksi, serta penjara atau hukuman mati sekalipun? Atau jangan-jangan kalian para anggota kepolisian ikut bermain juga di dalam permainan tersebut? Judi online ini sering membuat orang ketagihan karena ingin mendapatkan kekayaan secara instan atau uang, sehingga mengakibatkan berhutang dengan pinjaman online yang berdampak menyusahkan diri sendiri dan keluarga sekalipun. Maka dari itu harus diberantas habis para mafia judi online tersebut hingga ke akar-akarnya dan ke cabang-cabangnya. Yang kedua, lalu bagaimana dengan para pelaku begal? Jika warga sipil membela diri dari ancaman kejahatan seperti begal, dan begal itu dilumpuhkan, malah korban begal yang jadi tersangka, apakah itu masuk akal? Wajar jika seseorang dirinya terancam, bahkan nyawanya, berhak membela diri, meskipun harus melawan. Apakah hukum seperti itu adil? Atau malah memanfaatkan kasus tersebut sebagai ajang kesempatan untuk memeras korban atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan? Yang ketiga, lalu bagaimana dengan orang yang menyuarakan kebenaran malah dipenjara, sedangkan para koruptor diperlakukan layaknya seorang raja? Atau ada seorang yang ditumbalkan sebagai tersangka dan diberi pasal berlapis? Apakah itu adil? Katanya ini negara hukum, tetapi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Apakah polisi berani langsung menyidak pelaku korupsi dan menangkap, lalu memenjarakannya? Memang banyak berita tentang penangkapan koruptor, itu kan di media.
Tapi sebagian ada yang ditumbalkan sebagai formalitas bahwa aparat seolah-olah benar-benar bekerja dengan baik. Padahal yang terbukti korupsi tidak diproses dengan transparan, justru yang tidak terbukti malah diproses lebih lanjut, juga dipenjara. Apakah itu adil, wahai saudara-saudara? Yang keempat, lalu para pelaku penebangan hutan ilegal, kenapa mereka tidak dihukum dan dipenjara? Jelas para pelaku tersebut hanya bekerja dan disuruh. Pasti ada kepalanya atau mafianya yang mempekerjakan tukang tersebut untuk menebang pohon secara ilegal. Lagi-lagi, kenapa para mafia tersebut yang berbisnis ilegal perkayuan tidak ditangkap lalu diberi hukuman dan dipenjara? Kenapa? Apakah di sini kalian, para anggota kepolisian, ikut serta dalam permainan tersebut? Saya hanya bertanya, pasti kalian punya jawaban terkait hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan bandar dan mafia-mafia narkoba? Kenapa mereka tidak ditangkap, dipenjara, atau diberi hukuman mati sekalipun? Apakah mereka sangat menguntungkan bagi para kepolisian karena dari situlah kalian mendapatkan uang tambahan? Apakah betul demikian? Di sini lagi-lagi saya hanya bertanya. Lalu bagaimana dengan kasus pelajar yang berumur 14 tahun dianiaya dan dipukul oleh helm taktikal oleh seorang anggota BRIMOB hingga tewas? Lalu kasus tahun lalu saat gerakan Agustus tahun 2025, kita sebut saja GERUS, Gerakan Agustus, seorang almarhum Afan Kurniawan yang sedang mencari nafkah sebagai ojek online ditabrak dan dilindas oleh mobil barakuda. Apakah mereka, para pelaku tersebut yang berasal dari anggota BRIMOB, sudah benar-benar diadili dengan setimpal karena sudah menghilangkan nyawa manusia? Dan saat di persidangan, orang lain yang ditumbalkan kembali agar persidangan tersebut terlihat formalitas, seolah-olah benar diadili, padahal itu hanya sebagai penenang saja. Apakah demikian? Lalu bagaimana dengan kasus penyelundupan sabu sebanyak 1.995.130 gram atau sebanyak 2 ton, ya sekitar 2 ton, yang menyeret anak buah kapal ABK yang bernama Fandi Ramadan, padahal ia hanya bekerja dan tidak tahu menahu. Kenapa Fandi yang dituntut hukuman mati, dituntut pidana mati? Apakah begitu hukum di negeri ini? Selalu menumbalkan orang yang tak bersalah dan orang yang lemah. Lalu apa bedanya Polri dengan Zionis? Sama-sama membunuh. Penjahat sudah berubah ternyata, memakai seragam dan dilindungi sistem. Sungguh bengis dan tidak manusiawi.
Bukankah itu sudah termasuk melanggar HAM? Yang ketujuh, seharusnya Bapak Listio Sigit mundur sebagai Kepala Kapolri karena tidak bisa menangani masalah-masalah di dalam tubuh institusi Polri itu sendiri. Apalagi institusi Polri sudah terinfeksi oleh virus dan terjangkit penyakit kedunguan serta parasit-parasit yang menempel di sayap burung Garuda. Dan didiagnosa tumor di dalam republik ini, sehingga institusi Polri itu perlu dioperasi dan diangkat penyakitnya, sekaligus mengaborsi yang berkaitan dengan hal-hal kriminalitas di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Jika reformasi Polri itu dibuat hanya untuk menenangkan publik, tapi pada kenyataannya selalu menindas para rakyat, lebih baik tidak usah ditiadakan. Lebih baik revolusi Polri sekalian. Bukan merubah di permukaan saja, tetapi yang dirubah itu dari akar, dahan, cabang, dan ranting-rantingnya hingga ke ujung pangkalnya. Merubah dari dasar, yaitu sistem struktur kepemimpinan serta jajarannya, hingga Jenderal Kapolri sekalipun, lalu dibuat seleksi yang ketat bagi yang ingin menjadi anggota kepolisian. Dilihat dari kejujuran, intelektualitas, budi pekerti untuk rakyat, dan sifat-sifat kemasyarakatan yang lebih humanis. Seperti itu. Ini adalah konten saya tentang reformasi Polri. Karena setelah Polri direformasi, tapi masih banyak oknum keanggotaan kepolisian yang berbuat kejahatan sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa polisi itu sangat buruk. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya nanti akan membahas konten lain. Dan sekian, terima kasih.